على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'as salami ala nabi al-mustafa tihami Muhammadil hadi min al-dhalali wal afdali sahbi wa khairi ali. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammad wa maulana nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd, al-mukarramun wal muhtaramun alladhi yahduruna fi hadha al-walimah al-arash. Tri Novayani bin Muklas, Hafid Muklas dan Tri Novayani. Mudah-mudahan kedua mempelai ini diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian yang saya muliakan Al-Walid Al-Habib Yahya bin Ali Al-Habishi, Al-Habib Ali bin Mahdar Al-Aidid, dengan guru kita Habib Muhammad Al-Segaf. Kemudian dari koriknya Trio Macan, Trio Macan apa bukan? Ustadz Pepen Effendi dan Ustadz Mulyana dan Ustadz Presiden yang pertama Soekarno, namanya sama aja, Pak Soekarno. Mudah-mudahan beliau diberikan langkah yang istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz, para hujjah yang hadir di tengah-tengah kita, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama-namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini dijadikan sabab musabab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit juga Allah berikan kesembuhan, Allah lancarkan segala urusannya, Allah berkahkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati daripada anak-anak hadrah Al-Husaini, semua ada komplit? Udah pada punya bini belum? Allah, Masya Allah. Ini kebetulan anak hadrahnya murid saya juga, cuman saya kelihatan muda. Umur saya juga masih muda, tahun 94 kelahiran saya. Saya kelahiran 94 berarti umur 28. Muka tua, tapi umur muda. Insya Allah bisa nambah bini lagi. Ahibbahil kiram, saya mungkin panjang lebar. Malam yang pertama tadi saya di Cikande, kedua di sini, yang ketiga saya mau ngisi di daerah Depok. Dan tempatnya Habib Abdul Qadir As-Segaf, muridnya Abuya Maliki. Udah telepon aja dari tadi. Baik, kita berbicara tentang pembahasan pernikahan. Pernikahan ini adalah salah satu yang diwajibkan, yang dianjurkan untuk umat Nabi Muhammad.
Sehingga yang pertama kali menikah di muka bumi tidak lain dan tidak bukan abaina, orang tua kita, abah kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan Sayyidatina Hawa. Pernikahan terus sampai detik ini, umat banyak, umat rame. Kalau bukan tanpa adanya Sayyidina Adam, tidak mungkin kita dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang kita kalau berbicara terminologi, berbicara bahwasanya nenek moyang manusia adalah monyet. Ya, nenek moyang manusia adalah gorila. Kira-kira manusia sama monyet sama apa enggak? Beda. Bu, sama apa enggak, Bu? Beda, Bu ya. Ibu-ibu pada cakep-cakep mau disebut cucu monyet? Enggak mau. Begitulah orang-orang yang keluar dari syariat Islam, sehingga manusia yang pertama bukan disebutkan sebagai Nabi Adam alaihissalam, tapi manusia yang pertama, bapak moyang manusia, mereka menyebutkan adalah gerombolan monyet. Ini nggak masuk di akal. Sampai kapanpun kita berbicara tentang keimanan kita, tidak akan sampai bahwasanya orang yang pertama di muka bumi tidak lain dan tidak bukan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Betul? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 49, bahwasanya wa min kulli shay'in khalaqna, dan dari segala sesuatunya kami ciptakan berpasang-pasangan, zaujain, laki dengan wanita, la'allakum tadhakkarun, agar kita sebagai umat Nabi, pengikut Rasulullah, harus selalu bersyukur dijadikan umat manusia sehingga berpasang-pasangan. Alhamdulillah. Makanya kadang kita lagi bengong lagi, melongok lagi, melamun lagi. Kenapa kok Habib bisa melamun? Kok Habib bisa bengong? Kita ini manusia, umat Nabi. Saya mau tanya sama yang hadir di sini. Nah, ibu-ibu, kalau ada orang ngeliat laki sama laki tumpuk-tumpukan, kira-kira marah apa enggak? Pasti marah. Kenapa? Masa manusia disuruh menikah sama sejenis, kira-kira kacau apa enggak? Kacau apa enggak? Sehingga Allah mengatakan zaujain, berpasang-pasangan. Laki dengan yang perempuan diwajibkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Jadi kalau kita berbicara tentang pernikahan, jelas bagi kita musuhnya wanita ya lelaki, musuhnya lelaki ya wanita. Jadi kalau kita berbicara tentang pernikahan, banyak, mohon maaf, di dalam hadis qudsinya Allah Rasul mengatakan ad-dunya mal'unun mal'unatun wa ma fiha. Dunia itu isinya terlaknat, dunia itu buruk, mal'unatun wa ma fiha. Semuanya yang berkaitan dengan dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa dzikrullahu ahluh, kecuali orang tersebut yang selalu berzikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita
kita lelaki, kita manusia sebagai wanita dan lelaki sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak ada di dalam kandungan kita, ibadallah. Cuman Nabi mengatakan dunia ini isinya laknat. Dunia ini isinya mal'un. Mal'un ini adalah yang terlaknat. Kok bisa Nabi mengatakan laknat? Jelas bagi kita bahwasanya banyak wanita dengan wanita main tumpuk-tumpukan. Perempuan sama perempuan tumpuk-tumpukan. Laki perang pedang, Bapak Ibu. Betul saya ngomong perang pedang. Kenapa? Mereka jauh dari syariatnya Allah, mereka jauh dari syariatnya Rasulullah, sehingga kita sebagai umat Nabi diwajibkan untuk mengikuti syariat Nabi, diantaranya menikah. Kita menikah walaupun kita belum punya pekerjaan, belum punya usaha, belum punya daripada sanggup kita, tetap kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa kalau memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin Anas ibn Malik wa sami'tu min Abu Ya'la. Ini hadis Nabi itu diriwayatkan daripada Imam Anas ibn Malik, mendengar langsung daripada Abu Ya'la bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tazawwaju, barang siapa orang yang menikah karena Allah, yang menikah untuk mencari ibadah kepada Allah, untuk mencari pahala kepada Allah, kita menikah, faqad a'taya nisfal ibadah. Sesungguhnya Allah memberikan setengah daripada pernikahan tersebut, nisfal ibadah, setengahnya daripada ibadah. Jadi kalau kita menikah, kita punya rumah tangga, bukan sesuatu yang buruk, bukan. Habib, saya kerja terus, saya gaji 1 bulan 10 juta, tapi hidup saya susah, hidup saya nggak pernah berkah. Saya tanya, ente udah punya lubang semut tapi belum di rumah? Maksudnya gimana? Udah punya pasangan tapi belum? Belum, Habib. Salah satu Allah menahan diri kita karena diri kita tidak memiliki pasangan. Maka Allah mengatakan, maka Nabi mengatakan, fakat, bersungguh-sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala jika berumah tangga diberikan setengah dalam ibadah. Jadi bahkan riwayat tersebut dinukil oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang sering kita bacakan Ratibul Haddad, yang sering kita baca kitab Nasihatul Diniyah, Risalatul Mu'awwanah. Kita baca karyanya Imam Haddad tentang hadis yang tadi beliau menukil, bahwasanya beliau mengatakan, lam yahsal alal wali ilal wali illa bitahti ila tahti ila tahti. Orang gak bakalan jadi wali, orang kalau yang belum punya rumah tangga gak bakalan dilancarkan sama Allah, apalagi menganggap dirinya sebagai wali. Kata Imam Haddad, orang tersebut gak bakalan jadi wali. Yang ada orang tersebut tambah prosok ke bawah, tambah prosok ke bawah, tambah prosok ke bawah. Saya mau tanya, kira-kira orang yang jomblo nih sama anak-anak hadro nih, hadro, Tom, lu gak punya bini, enak apa enggak? Enak apa enggak? Yang ada orang tuanya beli sabun setiap hari. Masya Allah, makanya nikah.
Iya. Wah Habib, saya takut saya nggak dapat rezeki, saya nggak dapat nafkah, saya nggak bakalan diberikan anak saya kalau minta sama orang tuanya. Ibu, bapak, ini adalah yang harus kita contohkan, perlu kita garis bawahi. Kita garis bawahi orang yang melaksanakan untuk menikah, orang yang menahan dirinya untuk menikah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan orang tua tersebut di dalam neraka jahanam. Ayo kira-kira bapak-bapak, emak-emak mau nggak tempatnya di neraka? Bu, PS bu, pengen sare bunya? Sare ente sare? Masya Allah ibu-ibu, saya juga belajar bahasa Sunda sedikit-sedikit. Ibu kalau melarang anaknya untuk menikah, bapak melarang anaknya untuk menikah, akan dijadikan tempat neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau masuk neraka bu? Mau masuk neraka? Ibu punya anak perawan tapi janda? Perawan apa janda? Perawan apa janda? Wahu, bu, saya mau tanya, ibu punya anak perawan apa janda? Perawan apa janda? Ibu-ibu kalau yang nggak jawab berarti ibu-ibu mau masuk neraka. Ayo saya mau tanya, ibu mau masuk apa, punya anak perawan apa janda? Perawan, janda. Nggak ada urusan mau perawan mau janda. Nih bagi wanita nih perempuan nih, kaum hawa nih, harus tahu, orang kalau mau meminang anaknya itu dikasih, jangan tanya anak gue mau dikasih makan apa. Anak saya tong ini mau minta anak gue tong, nyak bu, nyak apa nyak? Iya. Nyak bu, mohon bu. Tahu-tahu siap punya pegawaian naon. Betul? Hah? Apa selot aja lu? Masya Allah. Kalau mau punya anak dipinang sama lelaki bu, ingat kata Nabi mengatakan ad-dunya mata wa khairiha mata al-mar'atus salihah. Ini perempuan nih mak-mak nih, ibu-ibu, gadis-gadis, nona-nona. Kalau mau jadi wanita yang soleha, kalau pengen jadi punya perhiasan di dunia, mutiara di dunia, sebaik-baiknya mutiara di dunia adalah wanita soleha. Wanita soleha. Ketika Nabi Muhammad SAW datang meminang Sayyidatina Khadijatul Kubra. Sayyidatina Khadijatul Kubra orangnya kaya raya bu, nggak kayak ibu setiap hari ke bangke mulu. Apa bangke? Bang keliling. Kelihatan nih mak-mak nih, muka-muka cemong nih. Awas hati-hati. Yang setiap hari ke bangke pengennya kelihatan kaya raya, kelihatannya mampu, kelihatannya ini. Suami setruk bu. Kenapa kau setruk? Mikirin bayar utang kagak lunas. Betul? Tapi Nabi mengatakan, menganjurkan kepada Sayyidatina Khadijah, Nabi mahar kepada Sayyidatina Khadijah dengan mahar seteguk air putih. Makanya kalau punya perempuan cakep-cakep juga tetap murah, bukan berarti murahan, bukan. Emak kalau mau punya anak soleh, punya cucu soleh, ikutin bagaimana petuahnya Rasulullah. Kita anjurkan apa tidak? Kita jalankan apa tidak? Terkadang gue mau punya nikahan, anak saya mau nikah, minimal 200 juta punya ngawinin anak saya. Lo kira kita orang mau jualan ginjal apa? 200 juta buat minang anak orang doang.
Cuman kita mau ngambil tempat ompol doang 200 juta. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min. Tapi lihat kita bagaimana Sayyidatina Khadijatul Kubra. Justru Sayyidatina Khadijatul Kubra meminang Rasulullah. Sayyidatina Khadijah adalah wanita yang paling kaya raya, wanita yang tidak ada tandingannya, wanita yang paling sempurna, yakni Sayyidatina Khadijatul Kubra. Ketika datang kepada Nabi, Sayyidatina Khadijah menawarkan bahwasanya beliau memberikan kode kepada Nabi kalau Sayyidatina Khadijah minta dinikahkan dengan Nabi. Sekarang bukan lelakinya, perempuannya yang minta datang kepada laki-laki, murahan banget. Udah gitu kelihatan keteknya lagi. Semprot sana, semprot sini, lu kira bau wangi, bau bangke. Masya Allah, makanya Bu, mohon maaf. Ayo kita balik lagi kepada ajuran Nabi. Wanita kita keluar rumah dengan make up yang berlebihan, memakai make up yang berlebihan, pakai parfum yang berlebihan, dicium dengan yang bukan mahram, haram hukumnya. Hati-hati, hati-hati. Udah pakai ini aja, pakai koyo aja, pakai koyo. Mama pakai koyo aja, udah tempelin jidatnya. Gak usah pakai wangi-wangian segala macem. Lelaki kalau dicium wangi daripada wanita, ingat 500 tahun ada di dalam neraka jahanam. Antum coba tanya fikih apapun, mau fikih Yaqutun Nafisnya, apalagi Minhatul Talibin, oh luar biasa. Semua dijelaskan dalam kitab Minhatul Talibin bahwasanya wanita keluar rumah pakai lipstik sekalipun, ada pedang yang berdiri punya laki-laki, awas, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidatina Khadijah ketika Rasulullah datang meminang Sayyidatina Khadijah, mohon maaf, apa ini namanya? Kelambu ya? Hah? Kelambu namanya. Itu tenda nih Sayyidatina Khadijah ketika meminang Rasulullah. Pakainya apa? Pakainya sutra yang terbuat daripada emas. Sayyidatina Khadijah. Ente mau jadi Sayyidatina Khadijah masih ngomongin orang sana sini, ngarep lo namanya. Betul? Betul? Emak-emak kalau ada tetangga beli TV langsung manyun kemana-mana. Ada tetangga beli kulkas manyun kemana-mana. Tapi ketika Sayyidatina Khadijah meminang Rasulullah, digunakan kain sutra yang berlapiskan emas. Datang kepada Nabi, Nabi orang sederhana, Nabi orang sederhana. Tapi ketika meminang Sayyidatina Khadijah, Nabi menyumbangkan 1000 onta, dibebaskan, dibagikan kepada bangsa Mekah, ibadallah. Makanya bapak-bapak kalau mau kaya, keluarin hartanya. Jangan cuma diem aja di rumah pegang duit, lo pikir duit bawa mati. Iya, kalau menjadi laki-laki yang tanggung jawab. Ketika Rasulullah datang dengan Sayyidatina Khadijah dengan para sahabat, ditanya maharnya apa ya Rasulullah? Maharnya apa ya wahai Nabi Muhammad? Rasulullah memberikan mahar untuk Sayyidatina Khadijah hanya 1 gelas air putih dan membebaskan 1000 onta. Makanya perempuan kalau dilamar sama laki-laki sok pura-pura cantik, mukanya bedakin pakai semen. Betul? Betul? Makanya kalau jadi perempuan jangan yang bertingkah. Wanita tahu diri. Kita diberikan murah bukan berarti murahan, bukan. Ketika ada yang mau meminang anaknya silahkan. Rezeki urusan Allah, yang sendiri aja yang sendiri. Kita sudah diberikan oleh Allah, ditulis di Lauhul Mahfuz. Oh, kita akan memberikan harta untuk diri kita masing-masing. Udah ada. Sehingga Nabi mengatakan iltamisu rizki bizawaj bin nikah. Iltamisu az-zawaj bin nikah. Carilah rezeki engkau secara halal dengan menikah. Dengan menikah kita akan mendapatkan rezeki yang berlipat ganda sama Allah.
Oh tapi saya pengangguran, nanti saya tunggu sukses, keburu mati. Betul. Oh nanti saya mau menikah, saya pengen punya keturunan, pengen punya mantu. Ini ada kejadian, kisah nyata ibu. Mohon maaf, kisah nyata. Ada seorang, saya nggak sebutkan namanya. Mungkin orangnya nanti nonton. Ada seorang, dia orang yang terpandang. Wanita dari kalangan kaya raya. Wanita kalangan kaya raya, ada yang datang itu punya supir pilot, supir pesawat. Ini belum lama kejadian. Termasuk saya juga punya teman. Kejadian orang Bondowoso Minang wanita, orang Surabaya wanita, datang minta anaknya dilihat sama orang tua si wanita. Datang karena dari Bondowoso menuju ke Surabaya, kalau naik pesawat itu nggak ada, naik mobil kemahalan ongkos, kecapean juga bisa. Dia memilih menunggang bis. Datang ke rumah orang tuanya, diminta anak orangnya, ditanya, ini ada yang pilot, ini seorang lelakinya pilot. Ditolak padahal seorang pilot. Gaji pilot sebulan mungkin ada 15 juta. 15 juta ditolak. Inti kalau mau minta anak saya, lamaran harus 400 juta. Nikahan 500 juta. Belum dengan emas dan maharnya, belum sewa gedungnya, presiden juga kalah. Betul saya ngomong. Di total kurang lebih hampir 3 miliar. 3 miliar diminta. Cuman buat tempat kompol doang. 3 miliar. Coba bayangin, 3 miliar. Sopir pilot datang nggak mau. Ya sudah pulang. Dibilang sama seorang tuanya yang dari kalangan laki-laki, ente kalau mau minta tempe banyak di Bondowoso. Bahasanya begitu. Tempe itu namanya tempat kompol. Biar tahu. Mohon maaf, saya bukan jorok, bukan, saya apa adanya kalau ngomong. Kalau mau tempe doang banyak di Bondowoso. Pulang, datang lagi dokter, datang lagi DPR, datang lagi yang punya usaha tambang emas di Kalimantan, datang ditolak. Akhirnya apa? Mungkin salah satu Allah murka terhadap hambanya. Sampai usia 32 tahun dia nggak menikah. Ketika datang, mohon maaf, lelakinya pemulung. Ayo, kira-kira nyesel apa enggak? Nyesel apa enggak? Nyesel. Ketika yang kaya raya datang ditolak. Ada yang datang mau minta, orang juga udah pada takut duluan, Bu. Oh, mau nikah sama dia. Emang inti punya apa? Inti usaha apa? Semua ditolak. Cuman janjinya Allah, yang menyusahkan pernikahan seorang anak akan disusahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur 32 tahun, perempuan nikah umur 32 tahun udah kering. Betul? 32 tahun baru nikah. Kira-kira bangkotan apa enggak? Ketuaan. Makanya kalau mau jadi wanita yang baik, orang tua kalau ada calon mantu minta datang yang baik. Jangan mikirin rezeki dan segala macam. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Sudah digarisin oleh Allah. Sehingga kita lahir di muka bumi, rezeki kita sudah ada yang ngatur. Oh, mau nanti kerja saya begini, saya pengen punya mantu begini. Kejadian, mohon maaf, lelakinya pemulung yang datang. Ayo, orang sini takut apa enggak? Makanya kalau Habib Agil mau ke sini juga mau datang nikah lagi juga dibolehin, Bu. Masya Allah, timpukin sama bini. Makanya Bapak Ibu, kita ambil pelajaran Rasulullah. Kita ambil pelajaran Rasulullah ini ketika menikahkan Sayyidatina Khadijah. Sampai Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Sayyidatina Khadijah meninggal dunia disebutkan sebagai al-mar'atu salihah fil jannah. Orang yang paling salehah di surga, yakni Sayyidatina Khadijah Kubra. Apa Sayyidatina Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya ini sudah tidak mampu lagi membantu agama Allah,
Kalau saya sudah gak punya apa-apa lagi wahai Rasulullah untuk membantu dakwah engkau ya Rasulullah, engkau gali kuburan saya, kau ambil tulang belulang saya, dijadikan perahu agar engkau bisa menyeberangi dan mengamalkan ajaran Islam. Ini wanita nih. Ini wanita sampai tulang belulangnya direlakan untuk membantu perjuangan Rasulullah. Makanya ibu-ibu kalau mau mengikuti Sayyidatina Khadijah, lelaki nggak punya duit, lelakinya suaminya lagi nggak punya duit, ibu punya emas, kasih. Buka usaha yang baru. Buka mau usaha apa kek, jangan usaha togel doang. Betul. Ntar bapak-bapak mentang-mentang dikasih emas, dikasih cincin, dikasih kalung, dikasih gelang buat main judi di atas kuburan. Kebanyakan rata seperti ini. Kenapa? Karena jauhnya daripada syariat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, karena saya mau langsung ke Depok. Insya Allah tahun yang akan datang atau suatu saat kita bisa bertemu lagi. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang hadir di sini, yang dengar di sini, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilimpahkan rezekinya yang halal dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai yang sakit Allah sembuhkan segala penyakitnya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wal mu'afani minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik ibu-ibu, mohon maaf, bapak-bapak yang sebesar-besarnya apabila kesalahan punya milik pribadi saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, dibukakan pintu maaf ya sebesar-besarnya, karena saya langsung berangkat. Kita insya Allah bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.